berkata, amin. Beri kemuliaan sama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Hari gimana? Saat ini kami bisa berdiri di depan panjenengan semua Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Pastor Octavianus Yuswanto. Kami dari Badan Musyawarah Gereja Wilayah Timur. Kami membawahi 254 gereja yang tersebar di wilayah timur, termasuk 7 kecamatan. Tapi hari ini satu kehormatan bagi kami, saya secara pribadi diundang oleh Ibu Grace. Ya, kalau dulu saya sering kesini, GPJI Bukit Sion. Saya percaya jemaat yang militan, jemaat yang penuh kasih, jemaat yang diberkati dalam damai sukacita Allah. Kalau bukan Tuhan yang memberkati keluarga ini, keluarga besar GPJI Bukit Sion, sia-sia usaha kita. Saya diberikan satu tema, Yesus sumber kehidupan. Amin. Yohanes pasal 11. Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25 kita sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Terus kemudian, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Rekan-rekan kami yang kami muliakan, Bapak Ibu kekasih panjenengan semua, hadir di tempat ini adalah suatu keuntungan yang besar bagi kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang di Bethlehem, kota roti, ya. Jadi rumah roti disebut di mana Tuhan sudah memberikan damai sukacita dan pengorbanannya untuk kita orang yang percaya. Saudara-saudaraku, setiap orang yang ingin hidup bahagia, orang ini mengatakan, aku ini loh kepingin, ya. Kalau di dunia ini aku hidup diberkati kaya luar biasa, ya Bu ya. Ayo, siapa yang kepingin Bapak Ibu di dunia ini hidupnya diberkati luar biasa kaya? Katakan. Mati masuk surga, mau? Di dunia kaya, orangnya cantik seperti gembala, diberkati luar biasa, jemaatnya dahsyat, mati masuk surga. Semua kepingin? Halo? Waduh, dahsyat sekali ya. Saudaraku, setiap orang ketika Bapak Ibu kadang-kadang ada di warkop, ada di tempat-tempat yang lain, itu orang mengatakan, kenapa ada banyak orang stres? Kenapa ada banyak orang yang mengalami jalan buntu dalam hidupnya? Lantaran dia tidak mengenal janji keselamatan yang dapat terima dari Tuhan. Nah, bagi jemaat GPJI Bukit Sion yang kami kasihi, panjenengan adalah orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Kita semua adalah orang pilihan Tuhan. Firman Tuhan katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja di bangsa yang terkudus, umat kepunyaannya sendiri, betul? Dan kamu akan menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang selalu terjadi dalam hidup kita. Maka jangan kecil dan tawar hati, gak boleh khawatir, gak boleh kita sedih, susah. Walaupun banyak tantangan, rintangan, masalah menghadapi kita, tapi percayalah Bapak Ibu, Yesus sanggup memberikan jalan keluar tepat indah pada waktunya. Nah, saudara-saudaraku, dari kitab Injil Yohanes ini saya akan membagikan ada 4 berkat kebenaran dalam hidup ini, sehingga dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu kekasih, kita sangat beruntung punya Allah seperti Dia. Maka daripada itu, hal yang perlu kita ketahui, manakala Tuhan sudah membebaskan kita dari kutuk maut. Saudaraku, panjangan pirsa kan, di dunia ini ada firman mengatakan orang hidup kemudian mati, setelah itu dihukum di dalam kekekalan. Tapi beruntung bagi kita orang yang percaya ketika firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya apa saudaraku? Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah janji. Itu ayat proklamir di mana kita sebagai orang percaya dan mengimani. Bapak Ibu,
Panjenengan semua apa percaya kalau ketika panjenengan dipanggil Tuhan, kita pasti masuk surga? Siapa yang ingin ke surga, angkat tangan? Kecuali yang nggak mau lo ya. Waduh, semua ikut masuk surga ya. Saya yakin jemaat ini adalah jemaat yang mulia, yang kudus, yang Tuhan perkenankan dalam segala sumber kehidupan yang pertama. Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu kekasih, yang pertama, sumber kehidupan yang ditawarkan Yesus, bahwa sesungguhnya kehidupan demi kehidupan manusia itu berangkat dari kehidupan memiliki rasa takut atas kehidupan di dunia ini. Jujur, seluruh dunia ini ketika mau dipanggil Tuhan mati pasti takut, betul? Halo, ada orang? Pasti takut. Tapi di sini Tuhan mengatakan di dalam Yohanes pasal keempat ini, saudaraku, ayat yang ke-10. Bahkan ayat yang 13 mengatakan begini, saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu kekasih saudaraku, yang pertama, Yesus merupakan sumber kehidupan. Dari apa Bapak Ibu? Yang pertama, Yesus adalah air hidup. Nah, di dalam firman tadi, pembacaan firman pada kesempatan sore ini, tadi dikatakan bahwa manakala Tuhan bertemu dengan orang Samaria di sumur Yakub, kan begitu. Nah, perempuan Samaria, kenapa pada waktu dia datang di tempat mau menimba air di sumur Yakub, lantaran dia malu ketemu orang banyak. Ketika engkau menimba air ini pasti engkau akan haus lagi. Tetapi Yesus mengatakan, ketika aku berikan air kepadamu, jadi aku ngomong pada orang Samaria ini, engkau tidak akan perlu menimba datang di tempat ini lagi. Nah, saudara-saudaraku, ternyata Tuhan memberikan jaminan. Tuhan menawarkan kehidupan yang kekal. Saudaraku, di dunia ini tidak ada tempat yang aman selain di bawah kaki Yesus. Ada banyak orang ingin selamat dengan ingin berbuat baik, betul ya Bu? Ada orang ingin selamat dengan melakukan segala tindakan-tindakan amal, tindakan-tindakan sosial yang baik, supaya kita, maaf kalau ajaran tempat lain, supaya perbuatan baik kita ini yang menuntun kita. Tapi percayalah bagi kita, ketika kita sebagai orang yang sudah percaya pada Tuhan, mengenal janji Kristus. Bapak Ibu pernah tahu pada waktu Ibu Gembala, Bapak Pendeta menyatakan memberikan baptisan, hari ini anakku, engkau akan telah kubaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan kami tuliskan namamu di dalam kitab kehidupan, supaya ketika engkau pulang, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan dalam segala perkara. Haleluya saudaraku. Itu artinya hidup kita orang yang sudah memiliki MOU. Artinya orang yang sudah dimerdekakan dari maut. Saudara, firman Tuhan Yohanes pasal 8 ayat 36 mengatakan, jika anak manusia ini sudah memerdekakan kamu, kamu pun sudah benar-benar merdeka. Amin. Jadi Bapak Ibu, ketika panjenengan hari ini saya lihat mbak-mbaknya yang ayu-ayu, cantik-cantik ya, masnya sih ganteng-ganteng Bapak. Bu, punya ide dari mana? Bu Kris, kok punya acara kayak gini? Saya ingat pada waktu tahun 60-an, 70-an dulu, wah itu jarang loh. Ada gereja yang sudah memakai sistem Natal dengan corak tradisional seperti ini. Ini perlu dilestarikan ya. Jadi Bu Grace, tahun depan nanti akan ada yang luar biasa lagi ya. Amin ya. Nah, itu Ibu tak kasih tahu ya. Ini sampai di negara mana-mana, ini GP di mana ya? Ternyata Surabaya penuh dengan kemuliaan nama Tuhan. Ternyata Surabaya menjadi barometer tempat doa. Terlebih GPDI Bukit Sion yang menjadi ikon kita. Walaupun sana sini pusing, semua orang susah, tetapi aku percaya Engkau sanggup memulihkan keadaan orang-orang yang benar
khususnya jemaat yang setia di tempat ini. Amin. Maka daripada itu tidak ada alasan bagi kita untuk menerima Yesus sebagai sumber kehidupan, yaitu air yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, kalau Bapak Ibu panjenengan semua melihat keadaan zaman ini tidak menentu, keadaan zaman yang sungguh-sungguh miris, maka ada banyak ketakutan, ada banyak sistem politik, ekonomi, bahkan sistem pemerintahan yang nggak jelas. Tapi ingatlah, apabila panjenengan tetap berseru pada Yesus, Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat indah pada waktunya. Sesulit apapun, jangan daripada dunia, sesulit apapun ekonomi, Bapak Ibu, kemalangan orang benar itu banyak, kesusahan orang banyak, ya Bu ya. Orang Kristen banyak, ada masalah nggak Bu orang Kristen? Wah, ya Bu ya. Banyak nggak Bu Kristen, orang Kristen Bu Kristen? Banyak masalahnya ya. Tapi ingat, ketika kita berada di dalam masalah, asal bersama Yesus, kita akan sanggup melepaskan semua masalah itu. Jangan kita tinggalkan Yesus. Yesus sumber pengharapan kita. Dia kota benteng kita. Kita tidak boleh goyah. Walaupun susah, walaupun banyak derita, persoalan, anggaplah persoalan ini membuat hidup kita lebih dewasa di dalam setiap perkara. Saudara, ada banyak jalan yang dipikirkan orang, tetapi intinya itu tidak memberi jaminan bagi kita. Tapi Yesus katakan, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau melalui aku, tanpa melalui aku. Amin. Tapi untuk itu saudara, saya bangga punya Allah seperti Yesus. Aku bangga bahwa di tempat ini sudah mengalami pemulihan yang luar biasa. Tetapi tempo hari saya waktu dibangun, saya lihat-lihat gerejanya dibangun ya. Tapi hari ini memang benar-benar ciamik ya. Mana gerejanya ya? Ternyata walaupun di pinggir kuburan, artinya tidak masalah. Saudara, gereja ini adalah gereja penuh rahmat. Gereja memiliki integritas. Artinya selalu menghormati arwah di belakang sebelah. Ya, tidak apa. Yang penting kita ada roh kesatuan di dalam kemuliaan Tuhan. Ya, nggak usah ngefek. Orang lain mau ngomong apa, yang penting di hadirat Tuhan. Di sini ada kemuliaan Raja yang telah bertemu atas hidup kita. Amin. Tetapi yang pertama, Yesus adalah air hidup. Yang kedua, saudaraku, dibaca di dalam firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-6, ya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia akan hidup dan ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan yang kedua, Yesus adalah roti hidup. Yang pertama, Yesus adalah air hidup. Yang kedua adalah Yesus adalah roti hidup. Bapak Ibu kekasih, panjenengan hari-hari ini tentunya capek, letih, ya, dan banyak persoalan yang terjadi. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Saudaraku, siapa yang sudah makan? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk ada prasmanan di bawah dan yang lain-lain? Halo? Ya, jangan dipikir dulu ya. Roti hidup yang memberi jaminan bagi kita. Maka di sini dikatakan, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan, ia tidak akan mati. Jadi intinya begini Bapak Ibu. Ketika panjenengan sudah kenal Tuhan Yesus dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, kita pasti diselamatkan. Tetapi kita harus melaksanakan, merenungkan firman Tuhan, mengaplikasikan hidup kita, hidup firman Tuhan siang dan malam, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Maka daripada itu, kita sebagai orang yang percaya, kita adalah bangsa pilihan, orang yang spesial. Ada kata justification. Apa itu justification? Kita ini hidup yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian ada sanctification. Apa itu sanctification? Sanctification adalah kita telah dikuduskan. Setelah dibenarkan, dikuduskan. Dan yang terakhir, glorification. Apa itu glorification? Glorification adalah hak kewenangan daripada Bapa Tuhan Yesus Kristus kita telah memberikan anugerah yang sungguh luar biasa sehingga panjenengan hari ini sudah disebut anak-anak Allah.
Amin. Kita dulu kotor, kita dulu orang terbuang, tapi bahagia hari ini sudah didandani yang laki ganteng-ganteng, ceweknya cantik-cantik semua. Dan yang jelas kemuliaan Allah terlalu kuat di tempat ini. Siapa di sini yang suka doa puasa di tempat ini? Halo, yang suka doa puasa selain Ibu Gembala, ayo ada lagi? Ya, ayo doa rantai, ayo doa rantai. Mungkin Ibu Gembala, ayo, ayo doa puasa, doa malam, doa rantai. Ya ada yang datang, ya. Tapi bukan gereja sini loh, ya, gereja saya. Ayo kita doa puasa, nggak ada yang efek. Ayo kita doa semalam suntuk, nggak ada yang efek. Nanti besok minggu kita ada prasmanan. Waduh, datang semua pernah datang KB ya. Anak cindili teko KB. Kamu berapa meja? Nanti aku bawa 10 meja. Semua datang penuh. Tetapi ketika doa, seorang pun yang tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara, bukan makanan jasmani yang memberikan kehidupan bagi kita. Makanan rohani yang Tuhan sudah berikan bagi kita, itulah jawaban dari setiap apa yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu panjenengan tidak usah khawatir, tidak usah ragu lagi. Hanya Yesus pengharapan sejati. Amin. Yesuslah kekuatan dalam hidup kita. Maka daripada itu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Ketika Tuhan mengatakan, "Akulah roti hidup," maka di sini roti yang kuberikan itulah dagingku, dagingnya Yesus. Ya, yang akan kuberikan untuk hidup kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu panjenengan saat ini merasa beruntung bahwa hanya Yesuslah sumber keselamatan itu. Maka perlu kami ketahui, setelah Yesus menyatakan Dia adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya, bahwa roti hidup ini yang senantiasa harus melekat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semua di tempat ini. Jadi saudaraku, itu yang kedua, Yesus adalah roti hidup. Saya masuk jam 5 di sini, tapi saya yakin masalahnya bukan apa. Ibu-ibu di sini saya kasih lilin sama kue-kue, kasih roti. Apa bu maknanya? Ini aksesoris sebagai penghormatan. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, Yesus sudah memberikan jawaban kepastian. Belum apa-apa sudah kasih roti, ya kan? Nanti pulangnya dahsyat tambahan, ya kan? Maka itu di sini, makanya saya katakan di sini hidup kita terpelihara lantaran kasih Kristus itu luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu, ayo kita setia menghadapi zaman yang tidak menentu. Pelarian kita ini hanya datang pada Yesus, amin. Pelarian kita jangan kepada tetangga kanan kirimu, bahkan kecewa, ya. Tapi Yesuslah pengharapan yang sejati. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini, Bapak Ibu kekasih? Yang ketiga, Yesus menyatakan bahwa akulah kebangkitan dan kehidupan. Ya, tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Di sini dikatakan akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Jadi bapak-bapak kita, pendahulu-pendahulu kita, suami, saudara, sanak katan panjenengan yang sudah mendahulu kita, itu ditampung di dalam tempat yang layak, yaitu Firdaus, penantian orang-orang benar. Di sana mereka, wah, damai sukacita, damai sejahteraku, seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudaraku, di sana orang-orang benar itu memuliakan nama Tuhan. Siang malam memuji, siang malam memberikan terbaik bagi Tuhan. Namun walaupun di dunia hari ini kita kejut dan tawar hati, banyak mengalami kesusahan, tidak apa-apa, ya. Sekarang jabat tangan, Mbak, Mas, Bro, kita harus tetap setia ya, melayani Tuhan ya. Halo.
Kalau kau sibuk dengan perkara-perkara rohani, Tuhan pun sibuk akan memberkati Bapak Ibu semua di tempat ini. Maka saudaraku, saya lihat orang yang main musik tadi, Bu Grace, waduh, saya lihat tuh saya pernah, Bu, yang main drum, waduh, kemudian saudaraku yang main organ sampai tutnya kecepet-cepet. Saya yakin itu kalau tidak pimpinan roh tidak mungkin. Ya, betul ya, bener loh. Yang main bass apa lagi? Saudara-saudaraku, sampai pikir itu lucu, udah lucu, tapi itu gerakan roh, ya kan? Pak, sampai di surga nanti tetap walaupun main bass ya, main kecepet tututnya dan apa ya. Kalau engkau sibuk dalam pekerjaan Tuhan, Yesus sanggup memberikan yang terbaik apa yang menjadi pergumulan itu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan katakan, kalau engkau setia dalam perkara yang kecil dalam melayani Tuhan, apalagi dalam hidupmu hari-hari ini melayani Tuhan, Yesus akan memberikan jalan yang terbaik dalam hidupmu. Termasuk urusan jodoh. Tuhan Yesus bertanggung jawab sepenuhnya. Jangan lihat wajah yang ganteng saja, itu tipuan. Jangan lihat wajah yang ayu, itu tipuan. Maka di sini saudaraku, saya yakin terlalu percaya orang-orang benar oleh firman Tuhan. Orang yang percaya pada Tuhan hidupnya tidak khawatir lagi. Ya, jangan khawatir ya Bu ya. Rezeki hari ini Tuhan yang ngatur. Jodoh, rezeki, kematian Tuhan Yesus yang ngatur. Nggih. Ibu-ibu, hanya berkat Tuhan sajalah yang membuat kita kaya. Susah payah tidak bisa menambahinya. Nyenengan jungkir walik gulung koming nek gulung wayai. Nggih, tapi berusaha. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan ya, semua berkat Tuhan aja lah yang buat mujizat, tidak, tapi harus bekerja keras. Harus berusaha. Nggak tidur, molor. Jadi, orang yang hidup percaya pada Yesus tidak akan mati untuk selama-lamanya. Jangan takut dan gentar. Mereka mengalami derita-derita yang tidak jelas. 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Aku mematikan dan aku menghidupkan. Dari sananya aku akan mengangkat engkau dari alam basah. Orang yang percaya pada Yesus yang datang menjemput Tuhan Yesus langsung. Amin. Halo? Orang yang datang pada Tuhan hidupnya diperhitungkan. Dan dari ini kita merasa bahwa Yesuslah pengharapan yang sejati. Maka dikatakan jadi orang yang hidup dan percaya pada Yesus, dia itu ada jaminan kekal di dunia ini sementara. Tetapi ketika Bapak Ibu panjenengan sudah melaksanakan titah amanat agung Tuhan, mari bekerja sama melayani. Ayo kita senantiasa bergandengan tangan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya yakin itu semua lewat perkenanan Tuhan boleh dinyatakan oleh kasih karunia. Maka yang ketika tadi Yesus sumber kehidupan apa? Dia adalah kebangkitan dan hidup. Maka Bapak Ibu kekasih, yang perlu kita ketahui hari ini, hal yang keempat tidak kalah penting. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan sampai 31 mengatakan, Yesus adalah apa saudaraku? Mesias yang hidup. Yesus adalah jaminan keselamatan. Yesus adalah pengharapan yang sejati. Dan untuk itu saudaraku, tidak ada alamat lain bahwa kita senantiasa tetap berada di dalam kasih kemudahan yang luar biasa. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus, saudara, di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, ya, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku, yang keempat ini sangat penting. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Orang yang percaya kepadanya pasti memperoleh keselamatan. Jangan ragu, jangan gentar, jangan takut lagi menghadapi situasi akhir zaman yang gak menentu. Ada banyak orang pialang-pialang ekonomi memprediksikan tahun-tahun depan tidak semakin baik. Tetapi anak-anak Tuhan yang hidupnya percaya pada Tuhan tetap berlaku setia. Tidak khawatir lagi menghadapi zaman kering. Amin, saudaraku ya. Saudaraku, orang yang dekat pada Tuhan itu seperti Yeremia 17 ayat 7 ya. Berbahagialah orang yang hidupnya senantiasa berharap kepada Tuhan. Dia seumpama apa saudaraku? Tanaman yang ditanam di tepi air dan air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang-batang air. Bahkan dia hidup di dalam
pemulihan Tuhan, tidak khawatir dalam tahun-tahun yang kering. Bahkan dikatakan semua apapun yang kita kerjakan mendatangkan sukacita, berkat, keberhasilan di dalam segala perkara. Yesuslah Mesias, Anak Allah yang hidup, supaya oleh imanmu kami memperoleh hidup di dalam namanya. Marilah kita bersungguh-sungguh Bapak Ibu, dan percayalah kepadanya dengan setia. Hanya Yesuslah pengharapan kita. Dialah sumber kehidupan kita, baik di dunia ini maupun sampai kehidupan kekal di sorga. Bahwa kami percaya hidup di mana kita dapat merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa, membawa satu kemurahan bagi orang yang percaya kepadanya. Saya yakin Bapak Ibu kekasih, di dunia ini adalah sementara. Tetapi ketika Bapak Ibu panjenengan selalu berharap dan memohon belas kasih pada Tuhan, orang-orangku yang benar hidup oleh iman percaya, apapun yang kita lakukan itu tidak akan ditinggal sendiri oleh Tuhan. Sebab rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberikan kekuatan di masa depan yang penuh dengan harap. Maka di sini sumber hidup ini ada 4 hal pokok penting yang perlu kita kaji. Yang pertama, Yesus adalah air hidup. Yang kedua, Yesus adalah roti hidup. Yang ketiga, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Dan yang keempat, Yesus adalah Mesias yang memberikan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dunia mereka-reka kecelakaan, mereka-reka semua hal yang tidak baik. Tetapi ketika panjenengan semua yang sudah percaya dan bertelut menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, pasti ada jaminan keselamatan, pasti ada harapan, dan setiap rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu kasih percaya hari ini engkau sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan. Amin. Percaya hari ini mendapat kekuatan baru. Amin. Dahulu aku muda, hingga sekarang aku menjadi tua, namun aku tidak dapati orang-orang yang benar hidupnya meminta-minta roti, tetapi justru memberi pemintangan bagi orang-orang lain. Walaupun kita jatuh, tidak pernah tergeletak, sebab tangan Tuhan selalu menopang akan hidup kita. Bapak Ibu kekasih saudaraku yang kami muliakan, percayalah, ketika panjenengan hari ini sudah disegarkan oleh firman Tuhan, ayo kita renungkan sampai seberapa banyak hidup kita sudah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita akan turunkan doa. Tuhan Yesus Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah kekuatan kami. Kami sudah berhenti berkata-kata Tuhan, bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Lantaran apa? Yang pertama, sumber hidup dari air kehidupan. Yang kedua, sumber hidup dari apa? Dari roti hidup. Sebab aku adalah roti. Barang siapa yang makan roti dari aku tidak akan lapar lagi. Yang ketiga, Yesus adalah kebenaran, kebangkitan dan kehidupan. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tanpa melalui aku. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, tetapi masih tetap hidup. Dan yang terakhir, Yesus adalah sumber kehidupan. Lantaran Yesus adalah Mesias, jaminan keselamatan bagi kita. Berbahagialah orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan dan lebih melakukan dalam kita sehari-hari dalam hidup kita, dalam damai sukacita, dalam nama Tuhan Yesus. Percaya berkata,